Tes, cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan algoritma CRISP-DM dengan metode asosiasi untuk analisa data penjualan. Di sini kelompoknya terdiri dari 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Nur Wahid, dan Ise Alfian Aziz. Oke, pertama kita coba bahas dari sisi pemahaman bisnisnya ya, atau business understanding. Yang pertama itu tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis pola pembelian pelanggan di dalam dataset belanja untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran dan strategi penjualan. Jadi nanti ada semacam dataset, ada banyak ribuan bahkan sampai 7.000 ya nanti datasetnya dari data penjualan per transaksi. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba lakukan atau kita urai pertanyaan bisnisnya. Yang pertama itu produk apa aja sih yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Kemudian bagaimana cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembeliannya. Lalu juga nanti pertanyaan bisnis berikutnya produk mana saja yang memiliki potensi untuk promosi atau penjualan silang. Kemudian kalau kita lihat dari segi manfaat analisisnya ini, yang pertama itu bisa meningkatkan efektivitas promosi produk. Yang kedua itu bisa memaksimalkan pendapatan melalui strategi penjualan yang tepat. Kemudian juga bisa memahami preferensi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Berikutnya di sini adalah ke tahap data understanding. Jadi ini adalah tahap ketiga ya dari data mining. Dari dataset yang diberikan ini tuh berisi pembelian sejumlah produk seperti udang, almond, alpukat, sayuran, anggur hijau, gandum, ragi, keju, dan lain-lain ya tentunya. Kemudian untuk tipe datanya yang diberikan itu masih data numerik, menunjukkan ini bukan menunjukkan jumlah tapi menunjukkan barang itu atau produk itu dibeli atau tidak ya dalam satu jenis transaksi atau dalam suatu transaksi. Oke, selanjutnya di sini untuk modelingnya kita akan menggunakan modeling FB Growth atau algoritma FB Growth, di mana algoritma ini tuh dinilai efisien untuk mining frequent item sets tanpa perlu generate kandidat seperti pada a priori. Kemudian juga dia bisa membentuk struktur pohon FP3 dari data transaksi untuk menemukan frequent item sets. Lalu keunggulannya untuk FP Growth ini sendiri dia lebih cepat dan efisien dibandingkan a priori, terutama untuk dataset besar. Kemudian tidak perlu generate kandidat secara eksplisit sehingga bisa menghemat waktu komputasi. Jadi resource yang digunakan di sini pun akan semakin sedikit ya kebutuhannya. Nah ini nanti untuk proses di rapid minernya itu nanti cukup simpel ya, ada setidaknya kita butuh 4 proses meliputi proses datanya, data yang sudah diberikan yaitu data belanja. Kemudian kita hubungkan ke numerical to binomial karena dia bentuk datanya itu numerical, kita harus ubah menjadi binominal ya atau true or false ya. Jadi misalkan dia 1,0 gitu. Jadi nanti kalau 1 itu bernilai true, 0 bernilai false. Sehingga tidak memakan resource yang besar pada sistem. Kemudian dari numerical to binomial di sini dihubungkan ke FB Growth, lalu dihubungkan kembali atau dihubungkan lagi ke create association. Sehingga nanti kita bisa lihat nih hasil output FB Growth-nya itu ada premisnya itu apa, misalkan premisnya itu misalkan yang berhubungan anggur hijau, dia akan membeli, konklusinya itu membeli gandum dan alpukat.
Ini nanti akan bernilai supportnya 0,9 atau 0,95 ya di sini nilai supportnya. Artinya dia dalam 7 ribuan ya dia akan muncul sebanyak 95% ya, atau cukup banyak sekali ya. Kemudian nilai confidence-nya juga di sini cukup tinggi, mana ketika dia memberi anggur hijau itu sudah dipastikan 95% itu dia akan memberi gandum dan alpukat. Nah, selanjutnya untuk evaluasinya ya, di sini uh, supportnya menunjukkan frekuensi kemunculan kombinasi produk di mana premis dan conclusion dalam dataset. Lalu tadi kalau kita lihat nilai support yang tinggi itu sekitar 0,95 ke atas menunjukkan bahwa aturan tersebut sangat sering terjadi dalam transaksi. Lalu support yang tinggi ini menandakan bahwa pola pembelian tersebut umum dan relevan untuk dianalisis. Kemudian confidence level di sini menunjukkan beberapa besar kemungkinan kesimpulan conclusion terjadi ketika premis terpenuhi. Lalu nilai confidence yang tinggi sekitar 0,95 ke atas menunjukkan bahwa aturan yang kuat dan dapat dipercaya. Artinya jika pelanggan membeli produk di promise, kemungkinan besar mereka juga membeli produk di conclusion. Nah, kemudian kita bisa simpulkan nih evaluasi tersebut yaitu hubungan antara produk seperti anggur hijau, gandum, dan minuman bervitamin cukup kuat di dalam dataset ini. Dan kombinasi item-item tersebut cenderung muncul bersama-sama dalam berbagai transaksi pelanggan. Sebagai contoh, jika kita seorang pelanggan membeli anggur hijau, itu sangat kemungkinan juga akan membeli gandum dan minuman vitamin, begitupun sebaliknya. Namun di sini perlu dicatat juga bahwa meskipun support dan confidence dari aturan ini tinggi, ini tadi ada nilai lift yang mendekati 1 menunjukkan bahwa kombinasi ini lebih menggambarkan pola pembelian yang umum daripada pola yang spesifik atau luar biasa. Dan aturan ini pun masih berguna untuk rekomendasi produk besar dan strategi pemasaran yang menargetkan bundling produk. Jadi selanjutnya adalah deployment nih, tahap terakhir dari data mining. Nah, tadi kita sudah bisa melihat evaluasi ini seperti apa. Kemudian deployment-nya untuk realisasinya itu nanti bisa mempertimbangkan strategi penempatan produk nih. Jadi misalkan tata letak anggur dan gandum dan minuman vitamin itu ditaruh berdekatan untuk meningkatkan pembelian atau cross selling. Kemudian juga nanti bisa juga diintegrasikan dengan aplikasi point of sale di kasir agar ya, kasir juga bisa memberikan rekomendasi produk terkait real time kepada pembeli berdasarkan aturan asosiasi. Jadi misalkan, oh si customer ini belinya anggur hijau nih, berarti kan sebenarnya kan dia ada kemungkinan juga nih beli gandum juga atau minuman bervitamin juga. Jadi si kasir ini bisa interaksi juga nih kepada atau memberikan rekomendasi kepada customer kalau dia beli anggur bisa ditawarkan juga tuh untuk gandum dan minuman bervitamin. Kemudian bisa juga menggunakan data penjualan selama sebulan untuk membuat model asosiasi yang lebih lengkap dan dinamis sehingga dapat menangkap pola pembelian terbaru. Kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya itu bisa melakukan evaluasi berkala terhadap model asosiasi untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan tren produk. Lalu terakhir ini bisa mempertimbangkan pengembangan sistem rekomendasi otomatis yang dapat membantu pemasaran dan penjualan di toko. Oke, ini itu sedikit teorikal. Kemudian kita coba lakukan praktek pada Rapid Miner di sini. Di sini menggunakan aplikasi Rapid Miner tahun 2026 ya. Ini masih sudah Altar AI Studio Educational. Dan di sini saya coba lakukan pertama kita import data dulu ya. Walaupun di sini sudah ada datanya, kita coba import dengan cara mengklik import data dan pilih my computer. Lalu kita pilih data yang sudah ada misalkan ya. Tadi data penjualan itu kita buka dulu.
Oke, di sini datanya adalah belanja underscore v2.xlsx. Kemudian di load. Nah, di sini diabaikan saja ya, karena di preview ini hanya bisa menampilkan 5.000 row. Sedangkan ini datanya mungkin bisa lebih dari 5.000 row. Kalau kita lihat di sini, oh sudah ini ya, sudah tidak ada error. Kemudian kita coba import di next. Nah, ini kita langsung aja di sini. Kalau kita lihat statusnya di sini ada status no problems atau dicentang ya, berarti tidak ada masalah dalam dataset ini. Nah, kemudian kita simpan datanya, misalkan kita taruh di folder data asosiasi ya, seperti ini ya namanya. Kemudian kita finish. Nah, ini data sudah berhasil diimport ke dalam RapidMiner. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prosesnya nih. Pertama kita masukkan dulu nih datanya yang tadi kita sudah import, yaitu data belanja V2 final. Nah, ini tadi yang pertama itu kan tadi kalau kita cek datanya itu kan masih data numerikal ya. Nah, ini kita perlu memasukkan operator untuk merubah data numerikal ke binomial. Ada saja numerical to binomial. Oke. Kemudian kita tarik ke dari outnya si retrieve belanja V2 final ke extra numerical to binomial. Nah, selanjutnya kita masukkan operator FT growth setelah numerical to binomialnya. Ini kita pilih X1 Xa ya. Nah, di sini kita juga sebenarnya bisa konfigurasi nih di algoritma FT growth ini, minimal supportnya kita mau set berapa. Misalkan saya mainnya yang benar-benar akurat gitu, minimal supportnya, atau yang benar-benar dia yang ditampilkan itu tuh yang saling berhubungan. Ini kita bisa set semakin tinggi di sini, nanti dia akan banyak yang muncul yang saling berhubungan. Nah, kemudian kita perlu juga masukkan apa tadi ya, kita coba cek di sini, create association rule. Nah, di sini juga setelah masuk ke algoritma FV growth, kita juga perlu menambah operator create association rules. Nah, ya, kita tambahkan di sini. Kemudian yang dihubungkan adalah frekuensinya ya, atau frekuensinya. Frekuensinya dihubungkan ke item yang ada di association rule. Nah, di sini juga kita bisa set minimum confidence-nya dari yang dihasilkan oleh Growth yang mau ditampilkan itu berapa. Misalkan dari data yang ada di Growth kita mau menampilkan minimal confidence-nya itu di 0,8 saja. Atau semakin kita naikkan nilainya itu semakin dia benar-benar akurat ya. Di sini kita coba buat default menjadi 0,8. Kemudian untuk create association rules-nya kita koneksikan ke result. Itemnya pun kita koneksikan ke result. Nah, kemudian kita running nih prosesnya. Running, just nah di sini kalau misalkan kita lihat di FV Growth itu hanya ada air mineral ya. Sebentar, hanya ada air mineral. Dan kemudian ini association rule-nya itu tidak ada yang ditemukan. Berarti ini ada masalah nih. Kita kembalikan lagi ya. Oh, ini masih silang. Oke. Growth. Coba kita
kita cek dulu data titik belanjanya ini, kita coba cek terlebih dahulu. Ini sudah ya, sudah oke. Kemudian ini atributnya minimal numerical to binomial. Oke, big growth item dan asosiasinya coba kita buat 0,1 ya. Sebentar. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi sedikit ada kendala terhadap data belanja. Jadi tadi ternyata ada sedikit hal yang terlewatkan, di mana tipe data pada data import ini kita harus ubah menjadi binomial. Karena kan ini kan masih integer semua nih, kalau kita lihat masing-masing produknya itu tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian kita harus mengubahnya atribut tersebut menjadi atribut binomial. Kita ubah terlebih dahulu satu per satu. Seperti ini akan kita ubah jadi binomial, 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 dan seterusnya. Kalau sudah kita ubah semua ke binomial, ini mungkin tidak saya akan lakukan di sini, pengubahan semuanya. Di sini kebetulan sudah saya ubah keseluruhan di file yang lainnya dengan file yang sama, tapi sudah saya ubah ke binomial, yaitu file belanja V2 trial. Di mana di sini kalau kita lihat datanya sudah binomial semua, seperti ini. Oke, ini kita bisa lanjut ke proses. Nah, untuk prosesnya, tadi kita sudah hubungkan semua ya, mulai dari data importnya atau datasetnya, kemudian kita hubungkan ke numerical to binomial, pemrosesan selanjutnya, kemudian kita hubungkan ke algoritma FP growth untuk mengetahui frekuensi, kemudian dari algoritma FP growth ini kita hubungkan juga ke frekuensinya ke dalam item. Di proses satu lagi yaitu association rule-nya. Kemudian dari association rule kita hubungkan ke result keduanya, di mana yang dihubungkan di sini ada rules-nya dan juga itemnya. Kalau sudah kita langsung running. Nah, di sini nanti akan muncul nih hasil data dari FP growth. Di sini merupakan hubungan antar item, item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Dimana ketika dia beli item 1, dia ada muncul berikutnya ke item 2. Kemudian nanti akan muncul berikutnya ke item 3. Dan seterusnya. Oke. Kemudian di association rule, ini kita bisa lihat nih hubungan antar produk yang dibeli. Jadi misalkan di sini premisnya itu tuh dia membeli minuman bervitamin. Lalu kemudian conclusionnya dia bisa akan membeli salad, bayam, jus, tomat dengan nilai supa 0,95 dan confidence levelnya di 0,959. Artinya ini sudah sangat akurat ya datanya. Kalau misalkan kita melihat support dan confidence-nya, di mana nilai support dan confidence-nya itu sudah hampir mendekati 1. Kalau kita scrolling ke bawah, dia juga banyak yang di 0,96. Oke, kalau kita lihat grafnya, ini grafnya cukup banyak. Kita kalau zoom per produk pun, kalau kita lihat, nah ini ada nih hubungan ini ada lumayan banyak ya, karena ada banyak hasil rules yang didapatkan. Jadi
agak sulit melihatnya, mungkin kita bisa lihat juga cuma hanya dari data dan description. Dimana kalau misalkan kita lihat di association rule-nya, kalau beli salad, dia akan membeli minum vitamin, ragi, dan sayuran, dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.